Argumen koherensi juga adalah tabrakan antara katanya Allah penyayang kok banyak bencana, katanya Allah penyayang kok banyak musibah. Di Indonesia ini banyak kiai, banyak ulama tiap hari. Kalau di TV berdoa sampai nangis-nangis, ya kan? Tapi kenapa kok bencana masih banyak, narkoba masih banyak? Kadang-kadang nggak ada apa-apa, gunung meletus kayak di Sinabung nggak selesai-selesai. Kok malah Sinabung yang dibikin meletus? Jakarta apa mana gitu, yang banyak orang jahatnya misalnya. Sekali-sekali Senayan dibikin kebakaran hebat sampai anggota DPR-nya banyak yang tewas misalnya. Kok ya yang tewas Pasar Johar? Kasihan pedagang-pedagang. Itu argumen teodisi. Mana katanya Allah penyayang, mana katanya Allah? Itu argumen teodisi. Masuk tipe argumen kedua, argumen koherensi. Terus dipahami dulu ya, nanti counternya mungkin 2-3 minggu yang akan datang, kalau nggak ketabrak Ramadan. Kamu ngerti dulu karpe orang-orang ini. Argumen antroposentris. Kalau argumen antroposentris, ini yang diunggulkan adalah manusia. Kuncinya sebenarnya manusia, bukan Allah. Kalau kita nggak jadiin Allah, nggak jadiin Tuhan itu sebagai sembahan, ya nggak jadi Tuhan dia. Dia jadi Tuhan kan karena kita sembah. Berarti kuncinya manusia, bukan Tuhannya. Buktinya apa? Orang bisa ganti-ganti Tuhan kok. Dari Tuhan A pindah ke Tuhan B, pindah ke Tuhan C. Berarti yang dahsyat itu manusia. Tuhan aja bisa ganti-ganti. Bisa jajal, kamu misalnya jajal A, ingin ngerasa kayak agama aku, itu ternyata bisa. Kalau seandainya kamu mau iseng kayak gitu, itu lo bisa. Berarti aktor yang sesungguhnya itu bukan Tuhan, tapi manusia. Jadi selama ini kalau memang manusia aktornya, lah ngapain kita bersandar pada yang selain manusia? Ngapain kita menggadaikan nasib kita pada yang di luar diri kita? Nah, itu argumen antroposentris. Nanti banyak diikuti oleh para filosof eksistensialis seperti Sartre dan kawan-kawan. Karena manusia dianggap kuncinya peradaban. Nanti ini yang jadi basisnya peradaban modern. Nah, ini kalau pakai istilahnya Richard Dawkins. Richard Dawkins ini ateis kontemporer hari ini yang banyak dibahas orang. Jadi kepercayaan pada Tuhan itu bisa dibagi prosentasenya semacam itu. Yang pertama adalah strong base, orang base yang kuat, 100% pokoknya percaya ada Tuhan. Yo kalimatnya ya pokoknya aku beriman dan aku paham dengan keimananku. Aku tidak hanya percaya, aku tahu. Derajatnya di bawah strong base itu teis. Beriman tapi kurang dari 100%. Aku tidak paham tapi aku percaya. Mungkin sebagian besar kita ada di sini, karena kamu kan nggak pernah mikir. Iya. Pernah kok kamu mikir serius, jangan-jangan yang tak imani ini apa ya? Tak kejar referensinya kemana? Itu kan jarang kita. Pokoknya manut bapak kecil. Ya. Nah, di bawahnya teis ada kelompok agnostik. Kalau kelompok agnostik lebih 50%. Lebih 50% itu dia ragu-ragu, skeptis, cuma mungkin Tuhan memang ada. Lebih cenderung Tuhan ada, itu agnostik. Di bawah itu ada yang setengah pas. Itu kelompok imparsial agnostik. Saya ragu-ragu dan benar-benar 50-50 antara ada dan tidak, itu ya mungkin aja, sama-sama mungkin. Nah,
Ada di bawah itu yang lebih rendah dari 50, tapi nggak nyampe 0, nggak nyampe habis. Strong agnostic. Aku ragu-ragu dan kemungkinan Tuhan memang tidak ada. Di bawah strong agnostic ada ateis. Ateis ini tidak percaya, cuma nggak nyampe 0. Nggak nyampe 0-nya karena dia tidak tahu, tidak punya pengetahuan, tidak ngerti sih aku, tapi menurutku Tuhan itu nggak ada. Nah, puncaknya adalah strong ateis. Itu sudah kosong, sudah. Tuhan pasti nggak ada. Dan aku punya banyak argumen. Termasuk, makanya tadi ada strong ateis, ada weak ateis. Yang weak ateis, yang ateis biasa itu. Nah, itu formulanya Richard Dawkins yang nulis God Delusion, buku paketnya ateis kontemporer. Sekarang kita lihat sebentar 5 orang pembunuh Tuhan yang luar biasa. Orang inilah, 5 orang inilah nanti yang menginspirasi banyak filosof selanjutnya untuk jadi ateis, termasuk Heidegger, termasuk Foucault, termasuk Derrida dan kawan-kawan. Jadi bagi yang berminat, iya, 5 orang pembunuh Tuhan. Yang pertama Feuerbach. Feuerbach ini inspirator. Dia dikenal sebagai bapak ateisme modern. Jadi kalau katanya Feuerbach, selama ini kan di agama-agama kita nganggapnya bahwa kita ini buah pikirannya Tuhan, kun fayakun, atau emanasi. Tuhan mikir terus melimpah. Katanya Feuerbach, kualik, justru Tuhan itu buah pikiran kita. Kenapa begitu? Nah, ini ada, katanya Feuerbach, gini loh, manusia itu punya karakter. Kalau dia menghasilkan sesuatu, pasti pingin sempurna. Kamu pingin nulis, itu kan karepmu lahir tulisan terbaik, meskipun hasilnya jelek. Yang penting karepmu kan yang terbaik. Kalau kamu masak juga pingin melahirkan masakan paling enak. Kalau kamu bikin teh, pingin melahirkan teh paling dahsyat. Itu cirinya manusia, meskipun hasilnya biasa-biasa aja. Nah, berpikir juga begitu. Manusia berpikir itu juga hasil pikirannya pinginnya pol, dahsyat. Kebaikan juga pingin kebaikan yang puncak. Mikir tentang kebaikan yang puncak. Mikir tentang apa? Kasih sayang yang puncak. Mikir pokoknya lama-lama berpikir paling bagus, paling baik, paling indah. Yang paling-paling ini terus seolah-olah jadi sosok sendiri. Padahal itu semua sifat-sifat karakter yang tiap hari kita geluti. Jadi itu semua proyeksi dari kita sendiri. Jadi manusia yang sifat-sifat baik, baik paling pol kayak gimana, sayang paling pol kayak gimana, kreatif paling pol kayak gimana. Lahirlah proyeksi gambaran yang dipolkan sendiri, dipuncakkan sendiri, dan lama-lama dia menjelma Tuhan. Ciptaan pikirannya sangat sempurna sampai akhirnya menungso wedi dhewe. Wah, ini mesti ada zat yang kayak anak kecil itu loh. Jane nggak ada apa-apa, tapi terus ini gelap ya. Jangan-jangan ada hantunya, jangan-jangan ada genderuwonya. Meskipun nggak ada apa-apa, dia masuk ke dapur sudah sambil deg-degan, sambil gemeteran. Apa sih yang bikin dia gemeter? Bayangannya sendiri. Genderuwonya nggak ada, hantunya nggak ada. Yang bikin dia gemeter
bayangan sendiri, proyeksinya sendiri. Kayak kamu mau ngadep dosen misalnya, itu kan kamu kadang-kadang deg-degan, mikir gimana ya, aku naik skripsiku dimarahi kalau dikasih catatan. Itu kan kamu deg-degan duluan. Yang bikin deg-degan kan bukan dosen itu, tapi gambaranmu tentang jangan-jangan dosen itu marah, dosen itu kritis. Hal yang sama terjadi dengan manusia tadi yang memproyeksikan sesuatu yang paling baik, sesuatu yang paling tinggi. Lama-lama dianggap punya eksistensi sendiri, terus dia takut sendiri, dan akhirnya disembah. Wah, kalau yang paling baik, yang paling indah, yo harus disembah ini. Akhirnya apa? Manusia terjebak di sini. Dia kehilangan jati dirinya. Dia terasing dari dirinya sendiri. Padahal tadi kasih sayang, kreativitas, kebaikan itu miliknya, tinggal dia realisasikan beres. Sekarang dikasihkan semua ke zat yang dia ciptakan sendiri, yang sekarang bikin dia takut, yang terus dia sembah, dia mintai doa. Karena dia sempurna, wah ini dimintai doa. Itu Feuerbach. Jadi agama itu hanya proyeksi pikirannya manusia sendiri. Nah, Feuerbach nanti disempurnakan oleh Karl Marx. Karl Marx menyempurnakannya bukan apa-apa. Feuerbach benar, Tuhan itu cuma proyeksinya manusia. Hanya Feuerbach lupa, ngapain sih manusia kok kurang kerjaan sampai memproyeksikan Tuhan. Nah, alasan itu yang belum dibahas oleh Feuerbach. Kenapa kok manusia tiba-tiba memproyeksikan Tuhan dalam kehidupannya? Alasannya katanya Karl Marx, karena dalam kehidupan nyata dia tidak bisa merealisasikan dirinya. Mau kreatif tidak bisa, mau mewujudkan keinginannya untuk berkuasa tidak bisa, mau mewujudkan cita-citanya nggak bisa. Semuanya macet. Maka segala kebaikan, segala kreativitas yang sekarang numpuk di dada diproyeksikan jadi namanya Tuhan. Jadi biang keladinya adalah realitas kehidupan yang diskriminatif. Borjuis proletarnya main. Jadi sebabnya di situ. Agama jadi pelarian. Tidak apa-apa kita kalah sekarang, yang penting besok masuk surga. Tidak apa-apa sekarang kita dijajah, besok kita akan jaya di akhirat. Selalu begitu. Dan ini yang punya kekuasaan main. Biarin aja orang-orang kayak gitu terus. Bila perlu tak sewain kiai sebanyak-banyaknya yang ceramah tentang itu. Karena semakin dia begitu, struktur nggak akan berubah. Aku yang untung, sedang roda di atas, akan di atas terus, rodanya nggak muter. Dan itu yang dilakukan oleh para penguasa. Akhirnya apa? Adanya agama, tempat orang melarikan diri, lama-lama dia jadi kontrol sosial yang dipegang oleh kelas penguasa. Oke, oleh karena itu perlu revolusi proletar. Itu Karl Marx kelanjutannya. Tapi intinya itu yang sampai Karl Marx bilang religion is the opiate of mass. Agama adalah candu masyarakat. Kenapa candu? Ya itu tadi, bikin orang terlena, bikin orang lupa, bikin orang gak sadar kalau dia tertindas, bikin orang lupa bahwa itu Tuhan itu kamu sendiri yang bikin karena kemarin tertindas. Dianggapnya benar-benar ada. Jadi dia semacam candu. Itu katanya Karl Marx. Nah, Karl Marx diekstrimkan oleh Nietzsche. Feuerbach benar, Karl Marx benar. Maka jalan untuk manusia eksis jadi dirinya adalah Tuhan harus dibunuh. Ya, Tuhan sudah mati dan kita yang membunuhnya. Nah, itu Nietzsche.
Siapa yang bunuh Tuhan? Ya kita. Kenapa kok Tuhan dibunuh? Karena kemarin kita yang menciptakan. Sekarang saatnya kita bunuh biar kita bebas, tidak lagi terikat. Agama bikin kita jadi pengecut, bikin kita lari dari kenyataan, bikin mentalitas kita kayak budak. Kalau ada apa-apa ke Tuhan, sumpek dikit mari ke Tuhan. Kita tidak tangguh. Tuhan selalu dijadiin kambing hitam. Tuhan dijadiin pelarian kalau ada masalah. Tuhan dijadiin dalih kalau kita salah. Tuhan pokoknya bagian tidak enak semua. Terus dibunuh aja lah Tuhan biar kamu mandiri. Selama masih ada Tuhan, kamu cengeng, kamu pengecut, nggak berani menghadapi masalah. Itu yang dibilang oleh Nietzsche. Saya nggak ngomong Nietzsche benar apa salah, tinggal kamu rasakan hidupmu begitu nggak. Kalau iya, berarti konsepmu tentang Tuhan salah. Bunuh aja Tuhan yang semacam itu. Kalau bahasanya Nietzsche, ganti dengan konsep yang lebih positif, pemahaman yang lebih bagus tentang Tuhan. Kamu boleh bikin kaos Tuhan sudah mati untuk membunuh Tuhanmu yang ternyata bikin kamu kayak budak. Itu yang ada di pikirannya Nietzsche. Kalau Tuhan sudah mati apa? Kita bebas berekspresi. Ya nanti kuncinya di nihilisme itu kan. Semua nilai bisa kita bangun sesuai visi kita. Setiap orang itu sebenarnya punya cita-cita ingin berkuasa. Tergantung ya sesuai besar kecil keinginannya, tapi dia kan ingin menguasai. Cuma terlalu banyak pagar yang dibikin, sehingga kehendak untuk berkuasanya tidak bisa terlampiaskan dengan bebas, sehingga dia terasing dari dirinya sendiri. Maka buanglah semua pagar termasuk Tuhan. Itu Nietzsche.